Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dingin. Dingin kan? Ayo. Ya, Indra, tampaknya persiapan untuk menunggu kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tempat upacara ini masih terus dilakukan. Semua pejabat tinggi negara yang telah hadir juga telah menempati posisinya. Namun tetap kita masih menunggu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang nantinya akan memimpin jalannya upacara pemakaman Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab kita panggil dengan sebutan Gus Dur yang meninggal di usia 69 tahun di Rumah Sakit Mangunkusumo karena sakit, Indra. Ya, memang komplikasi penyakit dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini cukup banyak gitu ya disebutkan. Memang sudah mengalami gagal ginjal selama 3 tahun ini, sudah bertahun-tahun. Bahkan 3 tahun terakhir ini almarhum harus melakukan cuci darah ya 2 kali dalam seminggu, 3 kali dalam seminggu begitu informasinya. Selain itu juga ada gangguan jantung dan ya, diabetes bahkan juga stroke ya, itu informasi dari tim dokter yang memeriksa Gus Dur di RSCM beberapa hari terakhir ya, 5 hari terakhir tepatnya. Tetapi yang patut kita acungkan jempol luar biasa kepada Gus Dur di masa-masa terakhir hidupnya. Beliau, kalau Amanda masih ingat, mungkin masih sempat memberikan restu kepada tim 9. Kemudian intinya di sini adalah masih peduli dengan permasalahan bangsa begitu, Amanda. Karena biar bagaimanapun Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid bukan sekedar kiai besar bagi umat muslim di Indonesia, tetapi juga merupakan seorang tokoh nasionalis yang juga membawa banyak sekali perubahan, Indra, dalam perkembangan politik di Indonesia. Prosesi militer, upacara militer, prosesi pemakaman Kiai Haji Abdurrahman Wahid segera dimulai. Komandan upacara Kolonel Agus dari Brigif Linut 18 Kostrad Malang juga telah menempati posisinya, dan saat ini kita tinggal menunggu kedatangan atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di lokasi upacara ini, Indra. Pasukan Pasar Sanggul. Pasukan diarahkan. Ya, memang saat ini Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sudah mulai memasuki lokasi pemakaman di Liang Lahat di Pondok Pesantren Tebu Ireng ini. Setelah kita lihat, karena memang di lokasi sini sekitar 2 meter sebelah kiri saya ini, sekitar 2 meter atau 1 meter saja. Ini akan tempat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan penghormatan terakhir. Sebelum nanti secara simbolis akan ya, di sini masih sedikit ada salah paham begitu ya, meminta wartawan yang ingin mengambil gambar dari ketinggian begitu ya, karena lokasinya sudah tidak mungkin lagi, cukup rapuh.
sehingga disuruh turun ya. Yang dinaiki oleh wartawan tersebut adalah daftar nama orang-orang yang dimakamkan di sini, dan beberapa saat yang lalu nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga sudah terpahat di situ. Akhirnya cuma sama Banser. Memang semuanya tidak ingin melewatkan pemakaman Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini, Amanda. Masyarakat tetap memaksa masuk. Ada yang kalau kita lihat dari balik tembok begitu ya, dari balik tembok yang dengan ketinggian sekitar 7 hingga 8 meter. Dan mereka memanjat di atas tembok tersebut. Dan bisa dilihat juga di atas masjid, Indra. Ya. Mereka tampak berupaya naik ke atas hanya untuk dapat menyaksikan prosesi ini secara langsung, Indra. Kita nantikan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menuju. Ya, Presiden didampingi Ibu Ani Yudhoyono. Saat lagi dapat kita saksikan bersama. Artinya ini memang Presiden sebagai inspektur upacara segera akan memulai proses pemakaman yang dilakukan dengan upacara militer, upacara penghormatan terbaik dari negara untuk Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ini dikenal sebagai guru bangsa, putra terbaik bangsa, Kiai besar, politikus ulung. Ada berbagai macam mungkin sebutan yang bisa kita alamatkan kepada Gus Dur mengingat jasa besarnya, jiwa besarnya selama ia hidup, Indra. Ya. Ya, ini dia saat lagi Presiden akan mendekati mikrofon tempat akan memberikan sambutan terakhir. Presiden Republik Indonesia selaku Indra, pembawa acara sudah menyebutkan, dan dapat kita lihat juga bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menempati lokasi. laporan dan upacara. Gubernur Jawa Timur Soekarwo beserta istri yang baru saja tiba mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden dan Wapres hadir secara langsung di pemakaman Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ini seperti yang memang dijanjikan oleh Presiden, negara harus memberikan penghormatan terakhir yang terbaik pada Presiden keempat Republik Indonesia tersebut. Mute situ aja biar enak. Pembacaan riwayat hidup almarhum oleh Sekretaris Militer. Riwayat hidup singkat. Nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, jabatan mantan Presiden Republik Indonesia keempat, dilahirkan di Jombang pada tanggal 4 Agustus 1940, putra ke-1 dari Bapak Kiai Haji Wahid Hasim dan Ibu Haja Soleha. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak perempuan. Pendidikan, pesantren
Pesantren Tegal Rejo Magelang Jawa Tengah, Pesantren Tambak Beras Jombang Jatim, Al-Azhar University Kairo Mesir, Universitas Baghdad Irak, Fakultas Adab jurusan Sastra Arab, mendapatkan gelar doktor kehormatan dari berbagai universitas Jepang, Korea Selatan, Perancis, Thailand, dan Israel. Pengalaman jabatan: pendiri Forum Demokrasi, Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Ketua Dewan Tanfidz PBN, Ketua Majelis Ulama Indonesia, anggota MPR RI, Ketua Dewan Suro DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Presiden Republik Indonesia keempat. Aktivitas internasional: Penasehat Internasional Dialogue Project for Area Study and Law, Belanda, Presiden World Conference on Religion and Peace, Amerika Serikat, pendiri dan anggota Simon Peres Center for Peace, Israel, Presiden Association of Muslim Community Leaders, Amerika Serikat, anggota Dewan Penasehat Internasional and Interreligious Federation for World Peace, Amerika Serikat, Presiden Kehormatan International Islamic Christian Organization for Reconciliation and Reconstruction, Inggris, anggota Dewan International Strategic Dialogue Center, Israel, Presiden Non-Violence Peace Movement, Korea Selatan. Tanda kehormatan yang dimiliki: Bintang Republik Indonesia Adipurna, Bintang Mahaputra Adipurna, Bintang Mahaputra Utama, Bintang Jasa Utama, Bintang Budaya Paramadharma, Bintang Yuda Dharma Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama, Bintang Swabwana Paksa Utama, Bintang Bayangkara Utama. Penghargaan internasional: Islamic Missionary Award dari pemerintah Mesir, Maksai Award Manila, Filipina, Ambassador of Peace International and Interreligious Federation for World Peace, Amerika Serikat, Public Service Award University Columbia, Amerika Serikat, the Culture of Peace Distinguished Award Italia, World Peace Prize Award Korea Selatan, Dare to Fail Awards Malaysia, Global Tolerance Award Friends of the United Nations, Amerika Serikat. Meninggal di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat karena sakit. Jombang, 31 Desember 2009, Sekretaris Militer Budiman, Mayor Jenderal TNI. Selesai. Pembacaan apel persada oleh Inspektur Upacara. Apel persada. Saya, Presiden Republik Indonesia, atas nama negara dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa almarhum nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, jabatan Presiden Republik Indonesia keempat, putra dari Bapak Kiai Haji Wahid Hashim almarhum yang telah meninggal dunia demi kepentingan
dan keluhuran negara dan bangsa. Pada tanggal 30 Desember 2009 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta karena sakit. Semoga dharma baktinya kepada negara dan bangsa dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Jombang, 30 Desember 2009. Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Persiapan penurunan jenazah ke liang lahat.
Tolong kamu. Ibunya Ida di sini. Iya, dari tadi sama phone. Bendera merah putih Budiman. Zoom in, zoom in. Daun apa itu? Daun apa? Daun apa? Semboja. Mana? Ya, Pak Masdar, ini jenazah sudah dimasukkan ke liang lahat. Tadi kita juga lihat papan juga dimasukkan ke liang lahat. Ada daun Bagaimana, Pak juga yang Masdar? dimasukkan tadi ya Pak Masdar ya? Petinya juga dipaskan, jadi diangkat dari peti, taruh di tanah. Memang filosofinya dari tanah kembali ke tanah supaya lebih cepat menyatu dengan tanah, maka di peti itu dilepaskan itu. Iya. Kalau daun itu tadi untuk apa? Itu untuk aja menghalang ini supaya tanah nanti tidak larut masuk ke lubang-lubang itu. Jadi jenazah tadi sudah masuk ke liang lahat dan ini tabur bunga berikutnya. Sinta. Dekat sekali sama presiden. Sebentar Pak, sudah keinjek. Iya. Iya, Pak Masdar, Terlihat tadi memang kita lihat istri tabur bunga, almarhum Gus Dur tabur bunga keluarga telah ya. mengawali tabur bunga di makam almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian diikuti dengan
keluarga yang lain. keluarga yang lain putri-putri. Ini agak tertutup, tapi kita lihat harus mengantarkan anak-anak, Gus Dur, keluarga, kerabat semua sudah mengelilingi liang lahat. Kita berhubungannya juga tradisi yang baik, artinya secara doktrin juga tidak ada, tapi ini kan lambang. Secara doktrin tidak ada memang ya. Ini kan melambang kasihnya, melambangkan penghormatan. Ya, Islam juga menghargai tradisi, jauh tidak secara mendasar bertentangan dengan prinsip. Jadi memang ada juga pembauran di sini ya. Oh iya, saat saya kira prosesi itu pemakamannya. Tadi kita lihat memang ada upacara militer, kemudian juga masih ada tradisi NU, dan juga ada kebiasaan-kebiasaan Iya, lain. ini Wahid nampak sangat terpukul. Ini dia masih terseduh-seduh di pelukan suaminya, Dhohir Farisi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memulai secara simbolis Presiden Susilo Bambang menutup liang lahat. Secara simbolis dilakukan pertama oleh SBY. untuk menimbun jasad dari almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia yang keempat. Selanjutnya perwakilan dari keluarga. Iya nih, putri kedua almarhum tampak tidak kuasa menahan tangis saat menjadi perwakilan keluarga yang secara simbolis Dilanjutkan oleh petugas yang ditunjuk. Pasukan diistirahatkan. Saat ini pemirsa, Inaya, putri bungsu almarhum, juga mengambil kesempatan untuk menabur, menimbun tanah di jasad sang ayah. Bagus nih gambaran luarnya. Kenapa? Bagus gambaran. Ya, pemirsa, demikianlah prosesi pemakaman Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tadi ditandai dengan akan memasukkan bak tanah yang dimulai oleh Presiden SBY, dilanjutkan oleh Dr. Yeni Wahid yang dengan susah payah mengenai dalam, dan selanjutnya pihak keluarga tanah dari yang lahir tempat peristirahatan terakhir Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi pemakaman sudah berlangsung secara hikmat. Menantu Gus Dur bersama keponakan dan saudara-saudaranya berada di liang lahat untuk memasukkan Gus Dur ke dalam liang lahat. Satu persatu karung berisi tanah untuk menimbun jasad almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid sudah mulai dituangkan ke dalam liang lahat, dan kini jasad Kiai Haji Abdurrahman Wahid telah beristirahat tepat di dekat makam kakek, ayah, dan ibunya. Sekali lagi pemirsa, kali ini kembali bangsa Indonesia harus menyaksikan kepergian putra terbaik bangsa yang selama ini telah menjadi kiai yang besar, bapak bangsa yang besar, yang akhirnya harus menutup usia Ya, memang di usia yang Amanda, ke-69 tahun. satu persatu tanah yang sempat disimpan dalam karung kemudian diurukkan di liang lahat ini, derai air mata pun sulit untuk terbendung sama jalan Gus Dur. Selamat jalan
tokoh Muslim Indonesia. Selamat jalan Bapak Pemersatu Bangsa. Sosokmu akan selalu dikenang. Segala pemikiranmu yang dalam bahasa Gusola seperti sebuah buku yang dapat dibaca oleh semua orang akan selalu menjadi pelajaran berharga bagi seluruh bangsa Indonesia. Merah putih dan tembakan sebagai tanda penghormatan. Karung yang kalinya menuangkan ke liang lahat. Dan pemirsa, saat ini saya masih menyaksikan jalannya proses pemakaman karena upacara belum selesai. Posisi upacara masih istirahat. sesaat lagi pemimpin Pondok Pesantren Tebu Ireng sekaligus adik dari almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Solahuddin Wahid atau yang akrab disebut dengan sebutan Gus Solah, akan memberikan sambutan mewakili pihak keluarga. Saat ini suasana di Kabupaten Jombang sendiri sangat panas, namun tampaknya hal itu tidak menyurutkan semangat dari ribuan umat muslim yang saat ini hadir di Pondok Pesantren Tebu Ireng yang ingin mengantarkan Pak Din. Tokoh Muhammadiyah dan Samsudin Haji tampak Abdurrahman Wahid memasuki lokasi pemakaman. Connection error. Sementara cukup, nanti bisa dilanjutkan setelah upacara militer. Peletakan karangan bunga oleh Inspektur Upacara. Yang ngetel langsung ngetel ya. Selanjutnya oleh wakil keluarga.
Sambutan Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian yang saya muliakan, segenap rakyat Indonesia dimanapun berada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan penuh rasa duka yang amat dalam, pada hari ini kita semua, seluruh rakyat Indonesia berkabung atas wafatnya Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang secara akrab kita panggil Gus Dur, Presiden Republik Indonesia keempat. Almarhum telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kita telah kehilangan salah seorang putra terbaik bangsa, seorang guru dan bapak bangsa, dan seorang negarawan terhormat. Kita hadir di sini di pemakaman keluarga di Jombang, Jawa Timur untuk memberikan penghormatan terakhir melalui upacara kenegaraan. Upacara ini kita selenggarakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan dari negara dan pemerintah atas jasa, dharma bakti, serta pengabdian almarhum kepada negara dan bangsa. Kita sama-sama mengetahui almarhum yang dilahirkan di kota Jombang 69 tahun lalu, sepanjang hayat beliau mengabdikan diri untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidup beliau, almarhum telah memberikan pengabdian terbaik untuk kemajuan agama di Indonesia, utamanya melalui pengabdian tanpa pamrih kepada organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yang didirikan oleh kakek beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selama 15 tahun, sejak 1984 hingga 1999, beliau menjadi Ketua Umum PBNU selama 3 periode berturut-turut. Pada tahun 1998, beliau bersama pemimpin dan ulama NU lainnya mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, sebuah partai yang hingga hari ini ikut memperjuangkan kemajuan bangsa atas dasar Islam dan kebangsaan. Almarhum juga dikenal sebagai salah satu pemimpin dan pemikir Islam yang sangat dihormati di Indonesia maupun di dunia. Beliau dikenal secara luas sebagai tokoh yang sangat berpengaruh karena senantiasa mendorong perkembangan Islam di lingkungan warga Nahdliyin pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kepercayaan kepada agama yang beliau peluk, yaitu Islam, sebagai sumber universal kemanusiaan dan peradaban mulia, sungguh memberikan inspirasi bagi kita
kita semua. Keyakinan beliau kepada Islam sebagai sumber keselamatan, perdamaian, keadilan dan toleransi menginspirasi banyak kalangan dan pemimpin agama di negeri ini maupun di dunia internasional. Almarhum juga tercatat sebagai salah satu peletak dasar perkembangan awal dalam pemikiran dan praktek demokrasi di Indonesia. Pada awal 1990-an, bersama-sama dengan beberapa tokoh lainnya, Gus Dur mendirikan Forum Demokrasi atau Fordem, sebuah forum yang menyemaikan gagasan-gagasan strategis tentang demokrasi dan pembangunan. Selama masa sebelum dan sepanjang reformasi, Gus Dur menjadi salah satu tokoh kunci yang mendorong transisi demokrasi secara lebih terlembaga dan terkonsolidasi. Beliau menjadi presiden pertama sejak pemilu demokratis diselenggarakan pada tahun 1999. Tahan dulu ya. Beliau pula lah yang menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar dan ajaran hidup yang menguatkan penghormatan kita kepada kemajemukan negeri ini. Sebagai pejuang reformasi, almarhum senantiasa mengingatkan kita kepada gagasan-gagasan universal mengenai pentingnya kita sebagai bangsa yang beragam ini menghormati dan menghargai kemajemukan. Melalui ucapan, sikap, dan perbuatan beliau, Gus Dur menyadarkan sekaligus melembagakan penghormatan kita kepada kemajemukan ide dan identitas yang bersumber dari perbedaan agama, kepercayaan, etnik, dan kedaerahan. Disadari atau tidak oleh kita, sesungguhnya beliau adalah bapak pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia. Selama masa pemerintahannya sepanjang 1999-2001, Gus Dur menetapkan berbagai kebijakan yang tidak saja berkehendak secara tetap untuk mengakhiri diskriminasi, namun juga untuk menegaskan bahwa negara terdapat di negeri ini. Jasa-jasa beliau terhadap perkembangan masyarakat dan bangsa yang dilandaskan pada demokrasi dan semangat persatuan atas dasar kemajemukan sungguh sangat berarti dalam sejarah Republik Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, dengan jujur dan hati yang bersih, kita patut mengakui begitu banyak jasa yang telah almarhum berikan pada bangsa dan negara. Namun kita juga menyadari bahwa sebagai manusia biasa dan juga layaknya seorang pemimpin, almarhum tentulah tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan. Tidak ada manusia, umat hamba Allah yang sempurna di dunia ini. Untuk itu, marilah kita sebagai bangsa yang berjiwa besar dengan tulus mengucapkan terima kasih serta memberikan penghormatan dan penghargaan yang tinggi atas dharma bakti dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara. Pada kesempatan yang penting ini, saya juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendoakan almarhum. Semoga ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan perjuangan, pengorbanan, dan amal ibadah beliau. Kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan, kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ketabahan dan kesabaran serta dapat menerima kepergian almarhum dengan ikhlas dan tawakal. Akhirnya, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lepas kepergian almarhum menghadap Sang Khalik dengan tenang. Marilah pula kita panjatkan doa
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah beliau dan mengampuni segala dosa-dosa almarhum. Selamat jalan Bapak pluralisme kita. Semoga berada dengan tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan wakil keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, "Kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum yastaghfiruna wa la yastaghfirun." Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu, Bapak Budiono dan Ibu, Bapak Trisno dan Ibu, para pejabat tinggi, para pejabat, para ulama, hadirin dan sekalian yang dimuliakan Allah. Tiap-tiap dari kita mempunyai ajal. Apabila ajal itu datang, tidak ada yang dapat mengundurkan maupun memajukan. Kemarin pada tanggal 14 Muharram 1433 Hijriah, ajal bagi Haji Abdurrahman Wahid datang. Malaikat maut menjemput beliau menghadap Sang Pencipta, kembali kepada Sang Pencipta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tersentak dan terkejut mendengar berita itu, seakan tidak percaya. Kita sedih, terpana dan merasa duka karena tinggal oleh orang tua kita, guru kita, pemimpin kita yang telah memberi kita inspirasi yang begitu banyak. Yang kehilangan bukan hanya keluarga, bukan hanya pesantren Tebu Ireng, bukan hanya Nahdlatul Ulama, tetapi juga bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya yang berjuang meneruskan perjuangan kakeknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ayahnya Kiai Wahid Hasyim serta para alim ulama berjuang untuk kemajuan bangsa, kemajuan agama, dan kemajuan kemanusiaan. Tetapi kita harus ikhlas, sabar, dan menerima ketentuan Allah. Kita harapkan, berdoa semua, semoga amal beliau diterima Allah dan dosa beliau diampuni. Kami atas nama keluarga mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan beliau. Kita semua bersaksi bahwa beliau adalah orang yang baik, orang yang sangat baik. Betulkah beliau orang yang baik? Apakah beliau orang yang baik? Yang baik? Terima kasih kepada para hadirin hadirat, terutama kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu yang telah memberikan perhatian dari mulai di rumah sakit, di Ciganjur, dan juga di sini. Selamat jalan kakakku, selamat jalan pemimpinku. Kami akan meneruskan perjuangan itu. Semoga Allah berikan kita kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasukan disiapkan. Pembacaan doa. Doa yang pertama akan dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Al-Fatihah. Alamin hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufaratin niran. Allahumma nakkihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Pengampun, pada hari ini kami bangsa Indonesia sangat berduka atas telah berpulangnya ke pangkuanmu Presiden Republik Indonesia keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah beliau, rahmatilah dan maafkanlah segala kesalahan beliau. Kiranya Engkau memuliakan dan melapangkan kedudukan beliau di sisimu, dan Engkau jadikan kuburnya sebagai surga yang indah. Ya Allah, sucikanlah beliau dari dosa sebagaimana pakaian putih yang telah dibersihkan dari debu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pahala sebagaimana Engkau curahkan rahmat kepada beliau. Lindungilah kami dan ampunilah beliau dan kami sekalian. Ya Allah, kiranya Engkau memperkuat keimanan kami sebagai pegangan kami dan memajukan dunia kami sebagai tempat kehidupan saat ini, serta meningkatkan bekal takwa kami untuk kami bawa ke alam akhirat, tempat kami kembali. Ya Allah, jadikanlah hidup ini sebagai penambah segala kebajikan dan kematian sebagai tempat peristirahatan kami dari berbagai gangguan dan kejahatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa yang kedua dipimpin oleh Kiai Haji Mustofa Bisri. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanalladzi tafarrada bi baqaihi, subhanalladzi tafarrada bi hayatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati suratil Fatihatil Mu'azzamah. Allahumma la tu'adzib abdaka ibn abdaka Abdurrahman wa Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati suratil Fatihatil Mu'azzamah sab'ani min al-Qur'an. Allahumma la tu'adzib abdaka Abdurrahman wa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Allahumma in kana muhsinan fazid min ihsani wa in kana musian fatajawaz anhu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi jannati wa Allahumma yaqul bi ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tu'adzim wa annis wahsatahu wajma'hu bihabibihi wa habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajma'na ma'ahum fi jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Penghormatan terakhir kepada almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, hormat
Senjata! Loka! Senjata! Laporan Komandan Upacara. Telepon sini nomornya. Hah? Ya, udah tahu, dikasih tahu nomornya. Upacara pemakaman telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Upacara pemakaman selesai. Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Selanjutnya kami mohon hirup menyerahkan bendera merah putih dan naskah apel bersada kepada keluarga almarhum. Kabelnya sudah ini. Oke. Ini. Tunggu. Udah. Indra, rangkaian prosesi upacara pemakaman Presiden Republik Indonesia keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid telah selesai dilakukan. Ya, saat ini memang Presiden selaku Inspektur Upacara meninggalkan lokasi pemakaman. Ya, penghormatan terakhir tadi memang diberikan sekali lagi sebagai yang terbaik untuk mengantarkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid berpulang. Yang tadi dalam sambutannya sempat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengucapkan selamat jalan kepada Bapak pluralis begitu. Ia menyebut Gus Dur atas jasa yang telah dilakukan Gus Dur semasa hidupnya kepada bangsa Indonesia. Indra, 2 kali memang doa tadi dipanjatkan begitu pemirsa. Yang pertama dilakukan oleh Menteri Agama Surya Dharma Ali, dipimpin oleh Menteri Agama Surya Dharma Ali, dan kemudian dipimpin oleh Kiai Haji Mustafa Bisri begitu ya, sebagai perwakilan dari pihak keluarga. Meskipun prosesi pemakaman ini sudah selesai, namun memang Amanda terlihat masyarakat masih enggan untuk meninggalkan lokasi. Masih ada beberapa yang kami lihat di sini berusaha mencium tanah begitu ya. Mereka berusaha untuk mendekati makam Gus Dur. Setelah tadi mereka hanya bisa menyaksikan Indra dari jauh prosesi pemakaman Gus Dur. Dan kini mereka ingin secara langsung menyentuh makam dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini. Saus kabel terbot.
agak bawah, turunin. Ya, biar dilewati Mbak.